Ya, stop dulu deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang diagram ya. Pertama kita ngebahas tentang histogram dulu nih. Ada histogram, di mana histogram merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit. Ya, nilai data diletakkan pada sumbu mendatar. Ya, jadi kalau ada nanti nilai datanya nih, yang ini nilai data yang ini ya, dia dibilangnya di sumbu mendatar. Berarti sumbu mendatar kan gini ya. Waduh, taruh dulu. Sumbu mendatar itu kan gini ya. Terus frekuensi diletakkan pada sumbu tegak lurus. Ya, berarti frekuensinya gini di sumbu tegak lurus nih, yang kayak gini sumbu tegak lurusnya. Nah, anggap aja ya gambarnya bagus. Terus dibilangnya data histogram merupakan nilai data histogram dapat berupa kelas-kelas interval. Ya ini maksudnya kelas-kelas interval ya. Tapi bisa juga dia tepi-tepi kelas. Ya jadi nanti kalau misalkan ada apa namanya histogramnya nih ya, histogramnya ya misalkan ada gini ya gambar histogram. Nah dia bisa berupa apa namanya nilai ya interval kelasnya. Interval kelasnya kan berarti ini berapa nih? 5 54 ya, 54 sampai 60 ya. Gitu ya. Jadi dia apa namanya karena dia panjang ya Indonesia boleh miring atau dia berupa tepi kelas. Nah, nanti nih tepi kelas itu yang kita bahas nanti nih. Berupa tepi kelas. Kayak gitu. Nah, terus di sini ini saya hapus dulu di mana ya untuk titik dari apa titik tengah ini ya. Itu kan kalian kemarin udah belajar udah saya ajarin ya rumusnya itu kan dia 54 ditambah 60 ya dibagi 2. Itu hasil 57. 61 ditambah 67 per 2 sama dengan 64 ya. Ini ya, dapat dari sini ya ditambah dibagi 2, ini ditambah dibagi 2 ya. Ini ditambah dibagi 2 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi itu udah dapat dari soalnya gitu. Ya, terus untuk tepi kelasnya nih. Untuk tepi kelas bawah ya dan atas. Nah, sama ya kayak kemarin ya. Kalau ingat-ingat aja tepi kelas bawah itu dia dikurang ya ini tepi bawah itu kan yang ini ya. Yang ini tepi bawah itu dikurang 0,5 berarti 53,5. Ini berarti 60,5 ya. Ini 60,5, ini 67,5. Ini 67,5 dan ini berapa? 74,5. Ini 74,5. Ini 81,5. Jadi ini dikurang ya. Ini dikurang 0,5 jadi 81,5. Ini ditambah 0,5 jadi 88,5. Ini 89,5. 88,5 ya. 88,5 ini jadinya 95,5. Nah, kalau kita perhatikan ya, makanya dibilangnya di sini berhimpit ya, karena di sini antara ini ya 60 ya, ini juga 60 ya, makanya nanti dia berhimpit ya. Ini 67 ya, ini 67,5, ini 67,5. Makanya nanti kalau misalkan dia digambar nih. Nah, gambarnya kayak gini nih ya. Ya makanya di sini 60,5-nya kan dia apa namanya
ada 2 gini ya himpitannya ya, kayak gitu. Oke, berarti ini kalau ini berdasarkan tepi ya, berdasarkan tepi-tepi kelas. Tapi kalian juga harus bisa juga kalau misalkan ditanya interval, kelas-kelas interval. Ya, dia ada di tengah-tengah ya, kayak tadi ya, 54 apa namanya, strip 60. Dia ada di tengah-tengah sini. Ya, dia ada di tengah-tengah sini ya. Gitu. Nah, terus dia ikutin aja ya, dibilangnya ini kan datanya tadi kan yang nilainya ini kan ya, yang dia mendatar, terus yang ini dia apa namanya, ini apa, mendatar, ini tegak ya. Ikutin aja ya, yang pertama dibilangnya ini 4 berarti dia 4, terus yang keduanya ini 9 ya, ini 9, eee, ikutin aja ya ini 15 ya, bisa lah pastinya ya, sampai sini. Berarti bisa ya untuk, histogram. Nah terus selanjutnya, apa? Poligon ya. Poligon itu adalah dari histogram mampu dibuat poligon. Poligon sebenarnya dari histogram diagram histogram tadi bisa ya dibuat poligon. Nah caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap apa namanya batang pada histogram. Terus ada yang tadi saya bilang ya, ada 2 poligon biasanya digambar bersama-sama dengan histogram atau poligon yang terpisah dengan histogram biasanya ditulis, titik tengah interval kelasnya. Ya, ini titik tengahnya ya. Nah, coba next lagi deh. Oh ya, untuk ini sama ya, untuk nilai tengah titik tengahnya sama frekuensinya masih sama. Eee Terus, oh ini dia ya, ini yang poligon bersama histogram. Jadi kayak tadi aja, kan dia udah sama nih ya, terus poligonnya ya udah kamu cari, kamu gambar aja nih. Sebentar ya, ini kan tengah-tengahnya ya, eee, sebentar dulu. Ini tengah-tengahnya ya, ini tengah-tengahnya ada apa namanya, eee, apa namanya, tengah-tengahnya diambil tengah-tengahnya semua. Ini tengah-tengahnya, 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 tengah-tengahnya ya. Terus ya udah tuh ditarik ya dari sini, ditarik ke sini gitu. Ditarik ke sini gitu ya. Kayak gitu. Kalau ini kalau bersama histogram. Tapi kalau yang kayak gini gimana? Yang nggak ada histogramnya. Berarti kalau nggak ada histogramnya, hmm, nah kalau dia nggak ada histogramnya berarti eh, kamu cari tengah pakai titik tengah ya, pakai ini nih. Kan 5 ya, berarti 57 ya. Berarti 57 ditulis 64 ya, 71, 78 ya. Terus 85, 92. Nah, sama aja tadi ya kayak ini 4 ya, dia keempat terus di sini ya. Terus apalagi 64 ya, ke 9 tuh. Terus ini 71 ini ke apa 78,12 ya. Terus 85 ke 5 ya sama yang ketiga ya gitu. Nah, udah ya ditarik aja garisnya. Kayak gitu ya, gampang. Kalau misalkan dia perbedaannya kayak gitu. Oke, kita next lagi. Nah, OGIF nih. OGIF itu ada 2 ya, dengan FK, frekuensi kumulatif kurang dari ya. Di sini ada kurang dari sama lebih dari. Nih, ini kan kurang dari ya, terus ada lebih darinya. Ini gimana? Pertama, kalau kalian mau ngerjain OGIF itu kalian harus tahu nih apa itu FK. FK itu frekuensi kumulatif ya, yang biasanya kalau dia kurang dari, dia ditambah nih. Jadi banyaknya siswa atau frekuensi, dia kan 1 nih, ya kan? Nah, 1, ini kita tulis 1 nih ya. 1 ditambah sama 4, itu 5. 5 ditambah sama 7, 12. 12 tambah sama 13, 25. 25 tambah 10, 35. 35 tambah 3, 38. 38 tambah 2, 40. Jadi ini untuk FK kurang dari itu seperti itu ya. Jadi dia tulis dulu satunya,
apa namanya, terus baru ya ditambah gitu. 1 tambah 4, 5 gitu. Nah, terus, nah ini kita ke gambarnya, di mana nah kita ke gambar di mana dibilangnya kan di sini kan, oh ya tepi bawahnya sama ya, tepi bawahnya ini saya nggak ini, tepi bawahnya itu kan 144,5 ya, sama yang sampingnya ini, eee, 149,5, yang ini 149,5, atau di sini aja deh saya tulisnya. Ini nggak apa-apa ya, ini yang kedua ya, ini 154,5, 154,5, ini 159,5. Ya, yang ini 159 sampai dengan 159, 164,5 ya. Kalau yang ini dia 164,5 sampai 167,5, ini 167. Sebentar, 16. Bentar ya, ini datanya kayak salah. Ya, datanya salah ya. 165 sama 169 nih. Maaf, ini datanya salah. Ini 9 ya. Tadi sini agak aneh. Berarti ini 19,5. Ini sebentar. Ini juga salah. Berarti 169,5. Yang ini 169,5 sampai 174,5, 174,5 sampai 179,5 ya. Yang ini tadi ini ya, 0,5 sampai 149,5 ya, kayak gitu ya. Ini nggak saya tulis lagi gitu ya contohnya. Nah, 144 di sini ditulis aja yang berhimpit berarti 1. Ini nggak ada ini ya, nggak ada diagram batangnya ya. Ini ada 149,5 sampai seterusnya di situ ya. 179,5. Nah, untuk yang apa namanya? Pertama tuh 144,5 kita di startnya dari 0 dulu nih ya. Dari 0. Nah, terus ke 1 dari 144,5 ke 149,5 itu kan dia 1 ya. Berarti dia naik 1 nih. Ini 1 ya. Ini 1. Ya, ini misal ini 1 ya. Ini 1. Berarti dia naik nih. Ya, dia naik nih diagramnya. Dia naik gitu ya. Terus dia ini dari 149 ke 154 itu kan dia 5 ya. Ini 5. Dia naik lagi kayak gini. Terus dari 159 dari 154,5 sampai 159,5 itu kan dia 12 ya. Kayak dia naik lagi. Terus ke 25. Ya ini 25. Jadi dia naik lagi ya. Nah, terus ke 35 ya. 35 naik lagi ke sini. Terus dia ke apa nih? 1
38 ya. Berarti kayak gini nih. Sama yang terakhir itu 40. Nah, gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Grafiknya. Gitu ya. Ini namanya OGIF positif ya. OGIF positif. Ya, jadi kalau misalkan ditanya OGIF positifnya jangan bingung ya. Berarti kan kayak gini gitu. Jangan mentang-mentang apa namanya? Namanya beda jadi bingung ya. Oke, dihapus. Kita next lagi. Sama ya untuk frekuensi kumulatif dari lebih dari ya. Sekarang lebih dari nih. Tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Nah, berarti karena dia lebih dari, sama kayak tadi ya. Berarti ini saya nggak usah nyari tepi atas tepi bawahnya lah ya. Udah ada tadi sama aja. Nah, ini ada 1, 4, 7, 13, 10, 3 sama 2. Tadi kan ini totalnya 40 ya. Nah, berarti di sini kita mulainya dari 40 nih, karena dia lebih dari ya. Lebih dari beda. Kalau kurang dari tadi kan kita mulai dari 1. Tergantung ya, nggak, kalau misalkan tadi jangan, sebentar, takutnya pada rancu. Kalau misalkan yang ini nih, ini kan dia mulai banyak siswanya 1. Kalau dia mulainya dari 2 atau dari misalkan dia mulainya dari 5 gitu ya. Misalkan 5 nih. Ya berarti ini mulainya dari 5 juga gitu ya. Jadi takutnya kalau di sini udah 3, kamu tetap 1 gitu. Salah. Jadi dia tergantung. Makanya ini, nah, makanya ini kan dia 40 ya. Makanya karena 40 totalnya, makanya mulainya dari 40. Aduh, salah lagi. Bukan yang ini. Nah, ini ya. Mulainya dari 40 berarti dia. Oke, berarti ini 40 ya dikurang sama 1 nih. Kan dia pertama 40 ya, dikurang sama 1 tuh 39. Dikurang sama 4, 35 ya. Dikurang sama 7, 28. Dikurang sama 13, 15. Dikurang sama 10, dia 5. Dikurang sama 3, dia 2. Nah, selesai nih sampai 2. Nah, terus kita ke gambar. Gambarnya sama ya, dia pakai tepi bawah, tepi atas. Nah, mulainya dari 40 nih ya, 40, 40 di, nah dia mulai dari 40, terus ke dari 144 ke 149 itu kan dia 1 doang ya, ininya ya, berkurangnya 1 doang. Nah, terus dari 149 ya, yang ini kan dia apa namanya, turunnya 4 ini 3 tadi berapa ya? 39 ya. Ini 39. Nah, ini turun segini ya. Udah jelek banget, bentar. Nah, lumayan lah. Ini 35 ya. Dia turun. Terus dia turun lagi ke sini, dia 28 nih. Ya, terus yang mana nih? Yang 159 ya, ini ya. Yang 159 sampai 164,5, 159,5 sampai 149,5 itu kan dia 2 apa namanya? 15 ya. Tadi ini 30 dari sini ke sini ya. Ini 35, ini 28, berarti ke 15. Nah, terus ini 15. Nah, ini dari sini ke sini 9 lagi ya. Berarti dia ke sini nih. Nah, ya, dia 5. Terus
dia ke ini ya, kedua. Nah, terus terakhir ini ke 0 lagi gitu. Ya, gambarnya anggap aja bagus. Oke, sampai sini itu tentang gambar ya. Gambar dari pertama histogram, poligon, OGIF-nya ada FK lebih dari, ada FK kurang dari. Ya kalau ada pertanyaan silakan nanti tanya langsung aja ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.